Halo, berjumpa kembali ya. Kita melanjutkan analisa kita di pair Euro USD versi kedua atau part kedua, ya. Di mana kita sudah mendapati wilayah drop base rally dan kita mau apa di sini? Silahkan saja. Dan kita mencoba untuk mengkonversi. Kemarin kita atau di video sebelumnya kita sampai di time frame H4 ya. Saya mau turun ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil itu H1. Apakah di H1 kita memiliki peluang? Iya. Sebenarnya peluang bisa di mana aja. Cuma peluang terbesar kan harus kita lihat. Nggak asal-asalannya. Di H1 kelihatannya kalau dari candle yang terbentuk ya. Besar kemungkinan kalau saya melihat dia masih tetap akan punya potensi penurunan. Ya, karena ini ada candle turun yang cukup dalam. Dan ini dibalas, mungkin ini koreksi untuk turun lagi lebih dalam. Di 30 menit. Oke, di 30 menit bagaimana? Apakah kita memiliki satu pola yang bagus? Ternyata belum ya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda candle balik. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini adalah candle turun ya. Dan ini candle naik. Gini. Maka sebenarnya di sini ada peluang untuk kita melakukan entry posisi. Kenapa? Candle ini sudah mampu atau candle sebelumnya ini sudah mampu dikuasai oleh candle ini, atau ini mungkin dikenal dengan angle pink ya. Ya terserah mau menyebut apa saja, angle pink boleh. Tapi menurut ilmu candlestick sih memang angle pink ya. Saya nggak mau ribet dengan hal tersebut. Yang penting Anda tahu bagaimana konfirmasi market itu balik begitu. Maka saya tunjukin candlenya itu biasanya akan membuat candle dengan body yang lebih besar dari candle-candle sebelumnya. Anda boleh perhatikan ini ya di kondisi market manapun, sehingga Anda lebih familiar untuk pola pembalikan arah. Saya mau melihat dengan lebih detail di time frame yang lebih kecil ya, sehingga saya mempunyai satu konfirmasi yang cukup kuat untuk berada di pasar. Dan berapapun modal yang Anda kembangkan itu bisa berkembang ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Belum mempunyai belum mempunyai konfirmasi yang cukup kuat. Artinya, ketika dia belum mengebreak ini, dia masih punya potensi seperti ini. Nah, begini. Dan ini biasanya yang sering membawa trader itu keseret-seret takut ya. Dia sudah buy di wilayah ini, misalnya di buy sekarang, kemudian harga jatuh lagi, harga naik, harga jatuh lagi, naik, harga jatuh lagi. Nah, ini sebenarnya permainan teman-teman. Cobalah Anda perhatikan ketika harga itu memasuki wilayah supply atau ketika harga itu memasuki wilayah demand ya. Supply, demand ya. Di sini dia akan membuat pola-pola yang nggak lazim mungkin ya kalau ada orang yang melakukan trade di sini gitu. Sehingga mereka ketakutan gitu. Ini yang dibilang trading dengan supply and demand ini bisa masuk ke sumsum tulang Anda gitu. Kenapa? Ketika Anda entry di sini dia naik lagi, kita entry sini naik lagi. Ketika entry sini dia naik lagi, setelah itu jam turun. Atau ketika Anda beli di sini dia turun lagi, beli di sini turun lagi, beli di sini turun lagi. Ketika sampai di sini naik gitu ya. Nah, ini stop loss Anda kena semua, di sini stop loss Anda kena semua dan market berbalik. Nah, ini yang kita tidak inginkan di pasar ya. Ini yang saya seharusnya kupas lebih dalam karena menyangkut sisi-sisi psikologi seorang trader di pasar finansial. Kenapa? Karena memang ya ini kerjanya market, sehingga mau bagaimanapun Anda harus menghitung kalkulasi risk reward ratio.
Jadi entry di level supply, entry di level demand ini adalah level yang paling baik. Kenapa? Ketika Anda entry di sini dengan lot yang terukur, maka ketika dia turun pun nggak ada masalah, teman-teman. Ya, walaupun SL jauh di sini misalnya, atau SL di atas lagi misalnya. Nah, ketika harga balik, nah itu biasanya konfirmasinya sudah tenang ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Saya sih biasanya memanfaatkan kondisi supply and demand itu dengan cara yang seperti itu. Ya, Anda mungkin bisa lihat di video-video sebelumnya bahwa saya memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk melakukan entry. Ya benar, karena teori itu bekerja di sini, ya. Nah, oke. Jadi kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Ya tenang aja. Selama resiko sudah terukur dan selama resiko itu sudah Anda hitung dengan kalkulasi modal yang cukup, ya no worry kalau saya bilangnya ya. Kalau sudah kena SL, berarti SL itu bagian rencana trading Anda. Mau bisnis apapun Anda pasti punya level resiko. Ya, mau di real kah, mau di pasar finansial kah, mau di manapun bentuknya, pasti ada resiko dan itu yang Anda harus hitung. Oke, di sini apakah ada peluang untuk entry? Peluang bisa saja. Kita sudah menghitung tadi berapa di H4 ya. Saya kecilin. Oke, di level ini. Nah, berarti ini ujungnya kalau dapat di wilayah bawah ini sudah oke. 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 Nah, ini. Berarti sebesar ini risknya ya. Kalau saya cukup sabar aja menunggu di wilayah di sini ya. Oke. Untuk masuk di pasar. Kalau dia nanti balik arah, ya wow ya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di market. Jadi, Anda nggak terlalu menderita resiko terlalu besar. Kemudian Anda bisa mendulang mendulang profit yang cukup besar. Nah, kita sudah menganalisa, maka gunakan analisa tersebut. Nah, nantikan video selanjutnya, apakah ini akan menjadi peluang dengan profit yang kita dulang atau malah resiko. Nah, kalau sudah kena resiko, jangan cepat-cepat mau balas dendam ya. Biasanya trader seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak dianjurkan. Kenapa? Karena hal ini akan merusak mentalitas seorang trader. Jadi biarkan aja market itu berjalan. Contoh misalnya, dia sudah menembus level demand yang ada di sini. Artinya apa kalau sudah menembus? Artinya ada harga yang lebih murah dari sini. Ya. Konfirmasinya biarkan aja dia turun cukup jauh, traders. Setelah itu dia akan koreksi, nah Anda ikut sebagai seller di situ. Ini yang bijak daripada ketika dia break seperti ini, Anda ikut sell di sini, kemudian terombang-ambing sama harga di sini, naik turunnya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan market yang membuat trading plan Anda menjadi hancur. Anda ketakutan di sini karena jual, harga naik, Anda close, Anda sell lagi, ikut sell di sini, beli di sini, turunkan lagi, kemudian Anda buang sellnya, Anda buang buy-nya ya, Anda buang buy-nya dengan posisi yang loss, Anda buy lagi, ya Anda sell lagi ikut di sini, kemudian harga naik lagi, Anda ketakutan, dan selanjutnya ya seperti itu selanjutnya sampai modal Anda habis ya. Nah, ini sebenarnya permainan para pelaku pasar yang membuat Anda itu ketakutan di pasar. Dengan lot yang terukur, resiko yang terukur, maka Anda akan selamat dari kondisi-kondisi tersebut. Ya, ingat traders, market milik kita kok. Jadi kapanpun kita bisa entry. Contoh kalau Anda nggak mau sekarang entry, Anda boleh meletakkan di sini level buy limit ya di harga ini. Oke. Di harga ini bisa menentukan buy limit. Tentukan aja stop loss-nya. Dan trading Anda sudah menjadi tenang. Oke, happy trading dan semoga profit.